ada di bandara nih. Aku mau besok tentang keadaan terkini di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 ya, tentang terkait dengan tes PCR, tes rapid test antigen yang diwajibkan bagi siapapun yang naik pesawat atau bahkan naik bus juga, naik kereta juga tesnya antigen ya, rapid test antigen. Nah, di sini tuh terlihat kalau menurut aku rame ya dibanding kondisi sebelumnya. Di Terminal 2 ini karena pernah aku kesini sebelumnya tuh agak sepi ya saat di awal-awal dibuka penerbangan kembali setelah PSBB, dengan tapi saat itu dengan rapid test antibody. Dan sekarang tuh aku bilang rame mungkin terkait dengan situasi akhir tahun ya, liburan, dan banyak orang berdatangan untuk keberangkatan ya. Dan di belakangku ini jadwal penerbangan, dan aku lihat tuh setiap jamnya padat ya setelah ada penerbangan. Nah, yang tadinya aku kira tuh di sini tuh agak sepi ya, karena dengan tes antigen PCR yang lebih mahal daripada rapid test antibody. Dan habis ini aku akan keliling mencari tahu tentang informasi tes PCR ini dan kondisi terkini Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Sekarang aku jalan ke arah, aku mau ke atas dulu ya. Dan ke atas itu melewatin pintu 2E. Yang di depanku tuh pintu 2E. Jadi untuk di sini Terminal 2, titik untuk rapid test itu ada di 3. Satu di drive thru. Nah, jadi di depan ada tuh satu. Cuman kali ini aku ke atas dulu, dekat Skytrain ya. Nah, untuk naik ke atasnya nih, mulai di sini. Di sini aku bilang terlihat ramai banget. Karena kalau aku bandingin dengan saat bilang ya, saat awal penerbangan dibuka lewat tes antibody. Tujuan Denpasar dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu D4. Terima kasih. Rame banget aku. Karena sebelumnya aku pernah terbang tuh nggak sampai ini ya, mungkin karena ini musim liburan ya. Tadinya aku pikir tuh banyak orang akan membatalkan liburannya ya dengan adanya syarat rapid test. Enggak menghalangin orang untuk berarti liburan, membatalkan liburan. Dan aku mau nanya tuh, di mana sih letak tesnya? Kalau ternyata salah ya, hentikan dari sini naiknya. Turun dulu. Banyak orang yang mau berangkat. Jadi tasnya tuh di sebelah sana.
Ya, tadi aku udah sempet ke atas ya guys. Jadi dibandingin dengan hari pertama saat diberitakan itu yang nyampe 1000-an, kali ini enggak sebanyak itu kok. Tadi ada beberapa orang tuh yang penerbangannya udah mepet ya. Ada yang terbang jam 3, jam sekarang baru tes. Dan aku rasa masih keburu ya. Ini banyak bangku kosong juga. Udah nggak selama kayak dulu, kayak kemarin hari pertama ya. Ya, aku agak istirahat dulu ya guys. Tadi cari informasi tentang apa tes terkait syarat penerbangan ya, yaitu tes swab antigen. Jadi ada 3 titik sih. Cuma yang drive itu tidak aku ulas ya, aku tidak tampilkan di sini karena jaraknya tuh lumayan jauh katanya tuh kalau jalan kaki lumayan sih kalau dari sini ya. Video aku itu katanya nggak jauh dari Indomaret, cuma aku nggak tahu ya pasti. Itu yang drive thru ya. Jadi ada 3 titik di terminal 2, 1 drive thru. Nah 2 ini yang kalian bisa tungguin. 2 ini letaknya itu ada di Skytrain guys, jadi di lantai bawah dan di lantai atas. Nah, dan tes ini harganya itu tes swab ya, swab antigen bukan PCR. Itu 200.000 guys. Nah, 200.000 dan kalian bisa menunggu hasilnya tuh cepet ya, nggak langsung. Paling lama itu 15 menit. Paling lama sekitar 15 menit lah, sekitar 15 menit. Jadi bagi kalian misalnya terbang hari ini, tes hari ini, itu bisa langsung keluar hasilnya. Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin yang di hari pertama itu rame kayaknya itu pada tes buat penerbangan esok guys, atau penerbangan hari berikutnya, entah mungkin terbangnya. Cuman nyata hasil tes itu cuma berlaku selama 3 hari di sini ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau misalnya kalian tes seminggu sebelumnya itu nggak berlaku. Jadi kalian tes paling nggak itu 3 hari guys, 3 hari sebelum keberangkatan minimalnya. Atau kalian bisa tes di hari keberangkatannya juga bisa. Tapi ya kalian datang lebih awal. Misalnya kalian berangkatnya sore, kalian tesnya misalnya siang jam 11, itu masih keburu guys. Karena melihat tadi antriannya itu aku hitungin di setiap titik ya, paling sekitar 50 orangan lah. Nggak sebanyak kayak kemarin yang di hari pertama di berita bisa nyampe ribuan. Tapi yang kali ini tuh aku bilang kalau misalnya kalian tes di hari sama itu kalian masih bisa. Cuma maksudnya kadang aku kepikiran adalah itu cuma berlaku cuma 3 hari. Jadi kalau kalian misalnya jalan-jalan buat akhir tahun dari tanggal sekarang tanggal 23, masih ada 8 hari lagi guys, kalian bisa tes lagi satu ulangan ya. Atau kalian misalnya pergi ke beberapa kota, berarti tiap kota kalian tes bahkan. Jadi lumayan sih guys. Kalau dulu kan tes antibody itu 14 hari ya berlakunya, lumayan murah dengan 85.000 taksi aku tes dan berlaku 14 hari. Jadi aku cukup sekali tes doang untuk perjalanan misalnya 10 hari, pokoknya di bawah dari 2 minggu 14 hari. Kalau saya cuma berlakunya 3 hari. Jadi kalian nanti kalau pas liburan juga kalian pasti tersita ya waktunya. Karena pada saat pulang itu kalian harus menyediakan waktu buat tes lagi. Jadi ya aku bilang kalau di saat seperti ini 200.000 bagi kalian yang berekonomi apa ya mampu ya, mungkin nggak ada kendala ya 200.000.
daripada kalian udah membatalkan tiket pesawat, hotel, dan bla 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 sekalian. Cuman kalau 200.000 bagi yang ekonominya pas-pasan, dan kalau menurut aku sendiri pribadi sih 200.000 sayang ya, ya. Dan ya untungnya sih di akhir tahun ini aku nggak merencanakan terbang ataupun naik kereta ataupun yang jauh terbang ataupun naik kereta ya. Karena kalau sebelumnya tuh biasanya aku akhir tahun pasti keluar kota naik pesawat mana. Cuman untuk sekarang ini sudah cukup lagi pula. Aku terakhir kan sudah ke Semarang, aku udah buat kontennya, udah tayang yang stasiun Semarang Tawang, stasiun Simpang 5, terus satunya Makam Kerang di kota Semarang, dan masih banyak lagi konten yang Semarang sih yang belum tayang. Jadi kalau saran aku sih, kalau kalian memang mampu ya kalian bisa ya jalani tes lah dengan harga 200.000. Oh ya, untuk tes PCR-nya tuh 800.000. Cuman cukup syarat wajibnya tuh yang swab antigen juga udah cukup. Kalau yang tes PCR 800.000 itu hasilnya pasti lebih lama, nggak mungkin keluar di hari yang sama. Nah kalau tes antigen bisa keluar di hari yang sama, cepet lah. Ya bagi aku sih saranku yang kalian tetap terbang naik pesawat, naik kereta atau naik bus ya, karena harus lebih meluangkan waktunya lebih banyak untuk tes ya. Karena pasti saat berangkat dan saat pulang itu harus tes. Karena cuma berlakunya 3 hari. Oke. Dan ini emang kondisinya rame. Aku udah capek jalan-jalan lumayan ini juga sih. Jadi tadi ke pintu 2E ke atas, turun lagi ke Skytrain, naik lagi ke atas, turun. Ya memang kondisinya rame sih. Habis ini aku akan reviewing lagi sih. Tonton terus ya teman. Ya dia agak gelap ya. Tadi itu aku kasih lihat yang Skytrain ya. Kalian datangnya dari pintu depan ya. Nanti aku capture dari belakang. Walaupun kondisinya kalau menurut aku rame, tapi kalau dibandingin saat normal ya, belum ada COVID, itu memang masih jalan lah. Ya, terlalu belum menyamai lah. Tapi dibandingin saat dulu PSBB, saat pertama kali dibuka penerbangan dengan syarat tesnya rapid test antibody, ya lebih ramai sekarang lah. Karena mungkin musim liburan ya. Nah walaupun ini masih banyak tuh, ini tutup guys, KFC tutup. Walaupun sudah agak lumayan lah, cuma masih banyak kios yang di sini tuh di bandara itu masih tutup. Kita lihat tuh, dulu aku ke Bali ya, ke bandara di Gusti Ngurah Rai, itu lebih parah sebenarnya guys. Sampai kalau kita jalan tuh melangkah tuh, suara langkah kita tuh kedengaran banget, karena memang benar-benar sepi. Ini lumayan sampai benar berangkatan atau kedatangan ya. Jadi aku nge-vlog hari ini ya tentang kondisi bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2. Tadinya mau ke Terminal 3. Cuman kan kalau temen aku kesini tuh mumpung kartu imaniku masih ada duitnya ya. Cuman nggak banyak, nggak nyampe 10.000 lah. Itu cukup untuk 1 kali parkir. Jadi kalau misalnya aku ke Terminal 3, di saldo di imaniku nggak cukup kali parkirnya guys. Jadi aku cukup di Terminal 2 aja lah. Jadi kalau kalian mau tes, ada di 3 titik. 1 yang Destro, 2 ada di Skytrain. Nah, senang rame tuh guys. Kota balik Indonesia. Rame ya guys.
itu rame-rame itu ini apa bagi yang menyambung perjalanannya naik bus. Jadi untuk beli tiketnya ke sini guys. Jadi mungkin yang mau ke Bandung naik bus atau ke Depok atau ke Cinere atau yang tidak dalam pesawat bisa naik sini naik bus kayak nyambung perjalanannya. Oh di Jogja sih ini ada di bagian dalam ya. Dan jujur sih bagiku untuk sekarang ini kalau misalnya naik pesawat ya, aku merasa nyaman dengan syarat tes lah dan berbagai hal lainnya. Jadi ya bisa aku ceritain ya. Jadi inilah guys keadaan Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini. Ini nanti ini tayang nih, ini sekitar jam 1-an sekarang. Nanti malam tayang. Iya kalau misalnya kalian tes di rumah sakit pasti mahal, jauh lebih mahal. Jadi bagi kalian misalnya berpikir mau tes di bandara lama atau ngantrinya parah, jangan khawatir. Kalian datang aja ke sini tes, hasilnya cepat, antrian nggak sampai beribu-ribu lah. Ya tutup, sorry ya kayaknya juga. Ya tadi itu aku mau cerita ketidaknyamanan untuk pesawat di masa sekarang ini ya. Karena aku udah ngalamin 2 kali berangkat ke Bali dan ke Jogja itu tidak nyaman. Kalau saat itu sih masih tesnya tuh rapid test ya, cuman nggak nyaman. Kenapa? Jam terbangnya tuh berubah-ubah terus guys. Salah satunya yang aku ingat tuh kayak misalnya ke Jogja, kalau nggak salah berubah 3 kali. Jadi tuh kadang harus ngatur planning lagi. Jadi kalau untuk sekarang ini sih aku bilang kalau aku pribadi ya aku nggak nyaman dengan hal tersebut. Dan ya aku nggak tahu ya kalau orang apalagi masa sekarang ya liburan akhir tahun, orang pengen banget liburan karena udah sekian lama nggak liburan. Dan ya walaupun tes itu dia mampu dia jalanin tes. Memang kalau bagiku kalau misalnya kalian keluar kota harus naik pesawat ataupun kereta ataupun bus, kalau misalnya tujuan jalan-jalan mendingan dibatalin. Kenapa? Karena menurut aku gini, pertama yang pasti ribet ya harus tes. Apalagi sekarang tes hasilnya berlakunya cuma 3 hari, sangat singkat. Jadi kalian harus menyediakan waktu lebih untuk tes. Dan juga harganya kan pasti lebih harus menyediakan budget lebih. Ya kalau kalian yang punya duit sih yang mampu nggak ada masalah sih ya. Cuman ya alasan berikutnya tuh yang kalau membuat aku untuk kalau misalnya menurut aku batalin aja perjalanan kalian kalau hanya memang tujuannya untuk liburan. Itu contohnya terakhir aku yang ke Jogja ya enak sih, lebih sepi ya tempat wisata. Cuman di tempat wisata yang salah satunya itu yang aku ingat di Bukit Wisata Pule Payung, walaupun dibuka, tapi nggak semua wahananya itu berjalan. Jadi ada salah satu spot moto tuh yang salah satunya yang pengen banget aku naikin dan moto itu spot yang ayunan langit. Dan itu nggak bisa guys, karena nggak ada orang yang jagain. Jadi kalau misalnya kalian berpikir wah tetap jalan-jalan liburan kayak mungkin tidak menjadi hal yang menyenangkan 100% yang seharusnya yang bisa kalian harapin, yang mungkin jadinya cuman 70-80% lah.
Dan kalau menurut aku sih lebih baik kalian punya rencana lain gitu, tiketnya di refund atau dipindahin jadwalnya ke bulan yang lain, ke waktu yang lain gitu. Lalu ya kan janjian yang lebih apa, janjian akhir tahun tuh di tempat yang lebih dekat aja, misalnya Bogor, Puncak, atau Bandung yang bisa dijangkau dengan mobil. Jadi kalau aku sendiri sih pribadi untuk janjian nasional sekarang ini nggak tertarik. Kalau ke depan iya sih. Cuma kalau sekarang nggak. Ya aku nggak tahu ya kalau kalian memaksakan diri untuk berjalan-jalan sih. Tapi yang aku udah rasakan jalan. Dan apalagi juga, oh iya, salah satunya juga nggak cuma aktif, salah satunya juga protokol kesehatan di tempat wisata juga agak membuat kurang nyaman ya. Salah satunya tuh di Dusun Semilir, aku udah upload kontennya. Terus saat kita mau moto di pos tata langitnya aja, itu wajib pakai masker, wajib. Jadi mau nggak mau itu wajah kita nggak tampak semuanya, nggak tampak 100%, cuma setengah muka doang ditutupi masker. Kayaknya kurang nyaman juga ya guys. Cuma saat itu ya udah apa boleh buat lah, daripada ada foto sama sekali. Cuman kalau menurut aku jadinya nggak menikmati 100% gitu. Emang ya itu kembali ke kalian lagi sih. Cuman ini masukan dari aku aja. Dan kondisi bandara ini sih emang lumayan ramai dibandingin saat normal ataupun dibanding saat PSBB ya. Saat PSBB awal, saat masih rapid test. Ini memang ini kan akhir tahun. Kalau sekarang aku amati sih yang orang-orang yang berdatangan nggak terlalu banyak sih. Cuman tadi pas awal aku datang banyak orang yang berdatangan, bahkan tadi itu pada saat aku datang itu agak macet ya, dekat apa dari Jalan Peta Barat mau memasuki area bandara itu agak macet dan agak crowded sih. Oke, nanti aku tutup sekarang aku jalan ke parkiran. Aku rasa udah cukup sekian ya informasi yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian tetap mau naik pesawat dengan tes, kalian bisa datang di hari yang sama. Ya guys, kali ini konten aku akhiri setelah aku jalan ke parkiran. Aku datang naik motor. Jadi salah satu juga menjadi aku alasan kenapa aku ngevlog di Terminal 2, kenapa nggak ada di Terminal 3. Karena aku lebih identik tuh lebih merasa nyaman dengan Terminal 2 karena aku udah sering kesini. Dulu aku pernah datang ke Terminal 1 tuh sepi banget ya, karena nggak ada penerbangan internasional. Jadi semua penerbangan dialihkan ke Terminal 2. Lihat kami lah. Tapi kalau kalian misalnya harus naik pesawat dan tujuannya untuk kumpul-kumpul keluarga gitu ya, setelah sekian lama nggak pulang, ya pulanglah kumpul dengan keluarga kamu. Kalau di sini ramai kayaknya bercampur dengan ojek ya. Banyak guys. Yang tes di sebelah sana. Ntar aku di sebelah sana ya. Mungkin kalau kemarin tuh bangkunya penuh ya guys, bangkunya penuh. Tapi sekarang tuh ini juga, tapi sekarang tuh kondisinya nggak sama kayak kemarin. Mungkin kayak tadi aku bilang ya, jadi kemarin tuh ramai mungkin yang tes penerbangan hari ini.
Berapa itu? Karena mungkin berpikir bahwa tesnya itu akan lama. Nah, coba kau tengok dulu. Tapi ternyata ini hasil tesnya cuma berlaku 3 hari. Jadi jangan jauh-jauh hari tes guys. Sini juga. Jadi aku nggak ke atas lagi ya. Ini cukup di sini aja aku kasih unjuk. Tadi keren aja. Oh ya, kalau untuk drive thru itu katanya di Keren semua mana D. Aku nggak tahu di D, tapi katanya itu di sebelah sana. Kalau misalnya jalan tuh lumayan jauh. Itu drive thru. Kalau kalian misalnya yang naik mobil, yang mau turun, bisa di situ. Dan kalau dengan peraturan yang berlaku 3 hari, sangat mungkin di bandara lain juga sama. Yang berlakunya cuma 3 hari. Oh, nanti di situ di-scan. Itu baru isi formulir di sini. Kita ke arah parkiran. Jadi untuk yang tes di bandara, kayaknya harus nunjukin tiket pesawat ya. Nanti tiket pesawat kalian di scan gitu katanya. Nah, aku nggak bisa nunjukin karena aku emang nggak punya tiket pesawat. Jadi aku cuma ngetok sini. Ini terminal 2. Dan pula sebenarnya aku suka dengan bandara ini karena terjangkau dengan naik motor. Nah, pakai motor sudah sampai. Bagi kalian yang pertama kali kesini, kalau naik motor pasti bingung. Pasti. Cuman ya butuh ya 5 kali lah. 3-5 kali kesini naik motor kan sudah paham. Jadi gitu ya guys. Untuk kali ini untuk di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan tes swab antigen, syarat utama untuk terbang, kemudian juga syarat utama untuk naik kereta, naik bus keluar kota. Cuman bedanya kalau tes anti rapid test ya, waktu itu aku seminggu sebelumnya aku bisa tes karena berlakunya 2 minggu. Kalau sekarang berlakunya cuma 3 hari, jadi kalian nggak bisa tes jauh-jauh hari sebelumnya. Dan harganya 200.000. Kalian mau tes PCR 800.000, tapi hasilnya lebih lama. Ya, tes yang antibody nggak berlaku. Walaupun dicantumin tadi ya 85.000. Nah, nyampe deh kita di parkiran. Bawa motor. Ya. Ya, udah nih. Oke, makasih ya sudah menonton tentang vlog ke bandara. Semoga informasi ini berguna bagi kalian yang mau terbang. Kalian tetap misalnya merencanakan perjalanan, silakan. Kalau punya uang lebih, budget lebih, tapi silakan juga waktu lebih untuk tes saat kalian pulang. Dan aku pastikan kalian yang buat jalan-jalan di akhir tahun nggak akan menikmati 100%. Ya, tapi itu resiko kalian sih. Ya, bagi kalian misalnya akhir tahun buat kumpul-kumpul keluarga, ya kumpul lah dengan keluarga. Kapan lagi tes lah di sini. Dan apa ya? Kalian pasti kalau naik pesawat juga pasti jadwal kalian pasti berubah-ubah deh, yakin. Jadi kalian harus siap dengan itu juga sih. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ikutin terus konten siapa tuh dan jangan lupa subscribe.